Pokoknya itu orang baik banget entah dari mana. Dan ketika di mobil ada sebuah obrolan yang dimana si supir ini bilang, "Mas, nanti kalau naik jagain tuh pasangan sampean, kasihan." Di situ pun si Jaya ini kayak ngerenjetin naik. Kok bisa-bisanya nih orang tahu gitu kan maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang si Jaya nih, karena kalian kan udah nagih banget tentang cerita si Jaya. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan ini tuh studio gua baru 80%-an lah ya, 20%-an lagi, tinggal setup lampu dan sebagainya, pernak-pernik, pokoknya nanti selesai lah. Dan ya gonta-ganti studio mulu, suasana mulu gitu kan, maaf banget nih ya guys ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga hidup harus sering berubah gitu kan. Kalau nggak bisa satu, coba yang lain terus. Dan ini setup studio terbaru gua dengan warna yang kayak gini, biar agak kalem, agak santai. Dan lu coba komen di kolom komentar menurut kalian gimana suasana studio gua yang baru ini. Dan dari kemarin kan kalian tuh nagih banget cerita si Jaya ya. Tapi sebelum masuk ke cerita si Jaya, gue lagi-lagi dengar berita tentang pendaki ditinggalin di jalur lagi, yaitu via Kawan gitu kan. Kemarin tuh gue baca browsing ternyata ada yang ditinggal. Makanya gue bilang tuh, kalian kalau mau naik itu, daripada kalian ragu dengan tim kalian, dengan teman kalian, mendingan kalian tuh kayak udah ikut open trip aja gitu kan. Daripada kalian naik gunung sama teman tiba-tiba ditinggal gitu, udah mendingan kalian ngeluarin uang lebih. Tuh harganya juga nggak terlalu jauh banget, tapi ya kalian juga harus pilih-pilih dengan open trip mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak juga. Karena bukan berarti semua open trip itu benar, ada beberapa yang kurang tanggung jawab juga gitu kan. Dan semoga insya Allah kalau lu ikut open trip gue selalu tanggung jawab. Dan oke cuy, kita bakal cerita ke si Jaya. Jadi cerita ini berawal dari si Jaya yang lagi lagi bingung. Bingung dalam artian dia tuh disuruh main ke rumah neneknya yang ada di Jawa Timur. Jadi si Cika ini itu tuh orang Jawa Timur ya, dan disuruh main gitu kan. Si Jaya ini bimbang karena dia tuh belum siap segala-galanya, terutama dari kerjaan, apalagi kalau misalkan buru-buru disuruh nikah. Tapi kalian pasti kepo kan, kira-kira nih bocah berdua bakalan nikah atau enggak nih. Nah, pokoknya kalian harus wajib ngikutin lah pokoknya kalau story Jaya ini, karena nanti kalian pasti bakalan tahu ujung-ujungnya akan kayak gimana. Jadi kan si Jaya ini lagi bingung gitu kan. Ya namanya cowok, kalian pasti ngerasain lah buat cowok-cowok gitu. Karena perihalnya itu bukan tentang, memang ketika diajak untuk ke rumah neneknya ini, semua biaya nggak apa-apa jika yang nanggung. Tapi kan sebagai cowok bro, harga diri gitu kan. Karena cowok itu bukan mikirin sesaat doang, bukan perkara iya ongkos diongkosin. Sebenarnya Jaya kalau cuma sebatas ongkos doang mah ada lah gitu kan. Tapi bukan tentang itu, intinya dia lagi galau banget lah. Nah, gara-gara galaunya ini, Jaya itu sempet nolak kan, nggak mau atau nanti aja deh gitu kan.
Nah, gara-gara penolakan itu, mereka ini berantem lah cuy. Cika sama si Jaya ini berantem. Yang dimana Jaya ini nggak kabur sih, lebih ke jarang di rumah karena menghindari si Cika ini. Karena Cika ini selalu datang ke rumahnya terus gitu kan. Nah, karena si Jaya ini jarang ada di rumah, dia tuh kan main di rumah teman atau nginep di rumah teman gitu kan. Dia ini nggak tahu nih ada informasi apa. Sampai akhirnya Jaya ini pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, emaknya Jaya ini bilang, si Cika no dari kemarin bolak-balik ke sini mulu. Lu ada apa sih? Lu lagi pada berantem ya? Jangan kayak gitu apa? Anak orang kasihan no, udah tahu baik, cakep juga lu masih lu sia-siain aja gitu kan kata emaknya tuh. Tapi si Jaya, apa sih mak? Udah gak usah ikut campur. Urusan gua sama dia, orang tua gak usah ikut campur, kecuali kalau gue cerita, gue minta tolong baru lu ikut campur gitu kan. Ya intinya Jaya ini punya prinsip nggak mau yang namanya diikut campurin. Ya nggak apa-apa sih kalau sebatas teguran doang dari orang tua gitu, tapi ya jangan sampai ikut campur dan orang tuanya juga paham. Dan teguran itu tuh bukan yang berarti harus gimana-gimana ya, bukan harus ngebela si Cika karena dia baik juga, enggak. Tapi yang pada intinya kalau punya masalah ya diselesain gitu cuy, bukan lari-larian gitu kan. Tapi emang udah jadi perwatakan Jaya, ya dia sih bukan lari, lebih ke pengen nenangin, pengen mikir secara jernih gitu kan. Di situ pun emaknya ini sempat bilang, lu nggak jadi pulang kan, lu nggak jadi ke rumah kakeknya kan. Tapi si Cika bilang dia mau naik Gunung Arjuno sama teman-temannya. Di situ pun si Jaya sempat, wah yang bener lu mak, dia bilang gitu kan. Masa iya sih si Cika naik Gunung Arjuno tanpa bilang gua? Iya lagian lu kan gak jadi pergi, jadinya mungkin dia pengen healing kali, sama kayak lu pergi-pergian. Ya tapi kan gak ke gunung juga, lu tahu sendiri mah itu bocah dekat banget sama demit gitu kan. Naik kemana atau pergi kemana pasti ada aja demit yang ngedeketin dia. Kayak lu gak sama aja, lu kan sama dia 11-12. Iya gue tahu sih, tapi ya udah lu kalau khawatir lu susulin loh anak orang ke Gunung Arjuno. Jaya nanya lagi kan, kapan dia terakhir laporan mak? Ya kalau nggak salah sih kemarin tuh dia udah pergi OTW. Gue lihat sih Cika itu bawa tas, bawa carrier juga gitu kan. Waduh, coba lah. Jaya tuh langsung buru-buru ngecek HP-nya dan nelponin. Ternyata nomornya itu udah nggak aktif. Kok nggak aktif ya? Ditelepon ke orang tuanya Cika, dan orang tuanya pun bilang hal yang sama seperti kayak emaknya si Jaya gitu kan. Wah, di situ pun karena nomornya nggak aktif, si Jaya ini kalang kabut lah, dan dia pun langsung minta duit ke emak. Iya gue tahu lu pasti minta duit kan, nih gue kasih. Lu kalau ada apa-apa bilang apa. Lagian juga kan ini juga duit lu juga. Kalau memang lu ada keperluan lu nggak usah ngasih emak juga nggak apa-apa. Udah bawel banget, ntar gue ganti, dia bilang gitu. Jadi Jaya tuh memang udah kerja kan, uangnya itu memang selalu disetor ke emaknya karena memang belum nikah. Jadi prioritas utama itu adalah emaknya, karena Jaya itu jarang banget megang duit. Dia mau beli rokok aja selalu minta ke emaknya. Jadi punya gajian nih berapapun kasih aja langsung ke emaknya. Tergiliran udah di emaknya ya paling si Jaya minta gitu aja gitu kan. Ya seperlunya aja lah, karena Jaya ini tipikal orang yang pergi kemanapun dia tanpa ada duit pun oke berangkat. Karena dia tahu ketika dia berangkat dia pasti bakal ngasilin duit, entah itu kecil atau gede yang ada yang tahu juga gitu kan. Nah sampai akhirnya udah dikasih ongkos sama emaknya, Jaya ini langsung packing, dan dia pun nggak sempet ngabarin ke teman-temannya untuk ikut gitu kan, karena ini dadakan banget. Dia tuh langsung buru-buru packing, ketek bengek sebagainya, langsung pesen tiket dadakan juga, dan dia tuh langsung berangkatlah ke Jawa Timur. Di sepanjang perjalanan ke Jawa Timur, Jaya ini selalu kepikiran yang namanya si Cika, karena dia tahu Cika ini tipikal orang yang seperti apa kalau kalau di tempat-tempat yang angker, yang wingit. Ya mungkin Gunung Arjuno nggak terlalu angker sih, atau ya tempat dimanapun bisa angker gitu kan. Tapi tingkat kesensitifan dari si Cika ini Jaya paham banget, karena awal-awal naik gunung itu kan sama si Jaya tuh yang ketemu itu kan, dan selebihnya juga dia nggak pernah naik dengan tim yang lain gitu kan setahu Jaya. Dan ini tiba-tiba naik sama orang lain, waduh takutnya kejadian kayak seperti yang awal gitu. Singkat cerita, dia kepikiran, bahkan ketika tidur di mobil si Jaya ini sempat mimpi, kayak mimpi yang buruk-buruk tentang si Cika ini. Dia tuh kayak, aduh nggak bisa bangun gitu kan. Dia langsung ngusap, ya Allah nih bocah kenapa nggak aktif gitu ya. Dan dia pun nggak tahu kan naiknya itu sama siapa. Walaupun Jaya ini di mobil itu sebenarnya udah nelponin ke beberapa temen ya, tapi temennya nggak ada yang tahu juga temennya yang mana nih dia naik gitu kan. Sehingga cerita dengan rasa khawatir,
sampai akhirnya dia tuh sampailah di terminal. Sampai di terminal dia makan itu, dan tiba-tiba ada satu orang nyamperin si Jaya. "Mas, mau naik gunung ya? Naik gunung mana nih?" Dia bilang gitu kan. "Mau naik gunung Arjuna nih, Mas." "Oh gitu, ya udah yuk ikut nih sama saya," gitu kan. "Yang penting kamu kasih bensin aja." Entah dari mana, pokoknya intinya ada orang baik gitu kan. Akhirnya ya udahlah, si Jaya itu ikut gitu kan. Tapi dia bilang, "Tapi saya makan dulu ya." "Ya udah, so kalau mau makan santai aja kok." Ya udah, akhirnya makan dulu, dan akhirnya setelah makan langsung mereka meneruskan perjalanan gitu kan. Pokoknya itu orang baik banget, entah dari mana. Dan ketika di mobil ada sebuah obrolan yang dimana si supir ini bilang, "Mas, nanti kalau naik jagain tuh pasangan sampean, kasihan." Di situ pun si Jaya ini kayak ngerenjetin, nah kok bisa-bisanya nih orang tahu gitu kan, maksudnya apa? "Loh, orang kok saya naik sendiri." "Udah, saya tahu kok. Kalau nggak salah 1 hari yang lalu itu ada pendaki juga yang mau naik, dan katanya sih lagi galau gitu, lagi curhat. Dan si cewek tersebut bilang nanti kemungkinan antara hari ini atau besok ada pasangan saya bakal nyusulin." Di situ pun kayak jadi ini si Cika kayak sakti banget gitu kan. Tapi mungkin bukan karena sakti cuy, tapi karena memang tahu kalau memang si Jaya sayang, atau ia sayang banget sama si Cika, pasti kan ada rasa khawatir dan pasti akan nyusulin gitu. Tapi Jaya yang nggak habis pikir itu, kalau memang dia tahu gak usah khawatir itu, ngapain juga harus naik gunung? Kenapa harus cari penyakit sih gitu kan? Ya udahlah, kalau ngambek main kemana kek gitu, nggak perlu ke gunung. Ini bisa-bisanya ke gunung. Sampai akhirnya si Jaya pun cuma manggut-manggut doang gitu kan. Dari situ pun supir ini bilang, "Hati-hati mas, sekarang lagi rawan-rawannya gunung Arjuna." "Hah, maksudnya rawan gimana?" "Ya nggak tahu lah, belakangan terakhir sempet terdengar atau ada banyak laporan dari beberapa pendaki yang dimana gunung Arjuna ini selalu nampakin kayak makhluk tak kasat mata gitu ke beberapa pendaki." Dari situ Jaya udah garuk-garuk lagi, mana gua sendiri lagi. Iya pak, moga-moga aja tuh kan tujuan saya juga menikmati alam. Menikmati alam apa? Nyamperin pacar. Hehe, Jaya cuma bisa garuk-garuk kepala. Di situ pun dia sempat kepikiran, benar juga sih, naik gunung ini bukan yang namanya nikmatin alam, tapi gua khawatir sama pasangan gua gitu kan. Dan dari situ pun banyaklah obrolan ngalir ngidul gitu kan. Singkat cerita sampailah di kaki gunung gitu kan. Udah mas, pas turun tadinya mau dibayar, tapi ternyata si bapak ini tuh nggak mau dibayar dengan alasan karena uang itu udah dibayar sama si Cika. Jadi itu tuh bener-bener kayak udah tahu aja nih si Cika bakal disamperin gitu kan. Di situ pun ya udah makasih lah. Dan karena memang ada sisa rokok kan, Jaya ini cuma naruh rokok, "Udah tuh mas, isep aja pokoknya rokoknya," gitu kan. Ya udah makasih gitu kan. Di situ pun Jaya itu langsung ngurus-ngurus registrasi dan sebagainya. Kondisi ketika mau naik Arjuna, Jaya ini bisa dikatakan ya sekitaran udah lewat dari jam 2 lah, hampir mau jam 3 gitu kan. Dan ketika mau nyamperin si Cika, Jaya itu nggak punya rasa takut sama sekali, atau bisa dibilang dia tuh bener-bener bodoh amat lah. Biasanya kan tahu sendiri, Jaya ini nggak berani kan, apalagi ini sendiri atau solo gitu. Jadi dia tuh harus mikir panjang. Ya kemungkinan juga nggak bakalan berani-berani banget lah, atau bisa dikatakan dia bakal ngurungin pendakiannya gitu. Tapi ini demi Tuan Putri gitu kan, rasa khawatirnya tuh bener-bener udah membeledak banget daripada dia harus takut ketemu sama debu. Singkat cerita, dia udah ngurus registrasi, dia pun mulai pendakian lah. Sebelum mulai pendakian, Jaya ini baca doa, "Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di perjalanan gua tidak terjadi apa-apa, dan semoga Cika gak kenapa-napa di atas sana." Sebetulnya ya untuk Gunung Arjuna menurut pribadi gua itu nggak bisa di-push 2 hari 1 malam cuy. Menurut gua, walaupun memang tingginya mungkin 3.300-an, tapi menurut gua Gunung Jawa Timur itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Jawa Tengah itu walaupun tingginya 3.000 masih bisa di-push 2 hari 1 malam. Tapi kalau Arjuna atau Gunung Jawa Timur itu nggak bisa cuy, terutama gunung-gunung 3.000, karena trek mereka itu panjang-panjang menurut gua pribadi. Ada Argopuro, ada Raung, terus ada Arjuna, ada Semeru.
Rata-rata menurut gua paling worth it ini 3 hari 2 malam. Karena kalau nggak 3 hari 2 malam itu capek banget menurut gua ya. Ya walaupun banyak sekarang pendaki-pendaki tektok terus 2 hari 1 malam gitu. Tapi ya kalau gua pribadi kalau naik Gunung Jawa Timur selalu 3 hari 2 malam gitu kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi si Jaya ini mulailah trekking. Setelah baca doa dia mulai trekking dan dia pun sudah ngecek ke buku tamu. Ternyata memang di situ pun ada namanya dari si Cika ini. Dan sebelum Jaya berangkat ke Gunung Arjuna ini, Jaya ini udah dapat informasi ya tentang si Cika ini naik via jalur mana itu udah dikasih tahu. Nah, jalur yang dipilih pada saat itu adalah jalur Purwosari, jalur yang dimana bisa dibilang kalau menurut orang-orang itu salah satu jalur yang paling mistis, atau bisa kita katakan jalur spiritual, karena banyak bangunan-bangunan yang vibe-nya ketika sore itu benar-benar bikin merinding. Akhirnya setelah baca doa, Jaya ini jalan. Jaya ini benar-benar di otaknya itu cuma Cika dan Cika. Saking dia enggak punya pikiran lain kecuali Cika, dia tuh udah sampai di pos 2. Nah, biasanya kalau untuk nge-camp di jalur Purwosari itu kan di pos 5 ya cuy ya. Namanya apa gitu gue lupa lagi. Nah, ketika sampai di pos 2 ini, Jaya ini sempat istirahat. Mendadak yang awalnya on fire buat ngejar ayam embeb, tiba-tiba ketika ngeliat di pos 2 tuh, wah serem juga nih gunungnya. Anjir, bodo amat lah. Siapa tahu iya secepat-cepatnya naik gunung gitu cuy, walaupun estimasi 3 jam gitu kan. Ya nggak mungkin juga sampai 3 jam. Apalagi kalau udah kesuges dengan sesuatu hal yang menyeramkan gitu kan. Akhirnya Jaya itu minum apa sih, kayak minum kopi yang di botol itu gitu kan, minum dan dia lanjut lagi kan. Lanjut lagi di pos 2 sampai ke pos 3 ini. Jaya itu ngedengerin suara langkah kaki seolah ada yang ngikutin. Sempat Jaya itu nengok karena dalam hati mungkin ada pendaki atau ada orang yang lagi melakukan sebuah ritual gitu kan. Nggak ada. Bahkan Jaya itu sampai nengok 180 derajat ke belakang, mastiin ada orang apa kagak nih. Wah nggak ada. Akhirnya lah Jaya ini lanjut jalan lagi. Dan ketika lanjut jalan, Jaya ini benar-benar berdoa terus. Pokoknya doa yang dia hafal itu dia baca tuh, karena dia udah mulai kesuges dengan sesuatu hal yang menyeramkan gitu. Ketika jalan menuju ke pos 3 itu, dia tuh selalu nggak dengar kayak orang suara langkah kaki gitu. Singkat cerita sampailah di pos 3. Sampai di pos 3 ini udah mau menunjukkan maghrib cuy. Jaya ini istirahat lah, karena memang Jaya ini benar-benar nge-push banget cuy. Benar-benar nge-push dalam artian rehatnya tuh minim banget. Dia udah mulai kecapean karena target dia sampai di pos 5. Dia berharap sekitaran jam 7 atau jam 8. Akhirnya ketika ngeres di pos 3, Jaya ini nunggu azan terus sambil ngeluarin headlampnya. Ketika baru masang headlamp di kepala dan dia disenterin, itu di depan headlampnya itu ada putih-putih dong. Astagfirullahaladzim. Dan ketika dicek ternyata itu adalah sebuah kayak, ya kalian tahu lah ya, ada patung yang pakai kain putih gitu kan. Oh, ini mager banget nih jalur Arjuna via sini tuh. Ya sudahlah, di situ pun Jaya cuma minum kopi lagi sampai akhirnya dia baca doa, dan setelah azan selesai dia lanjut lagi perjalanan. Tapi ketika melanjutkan perjalanan ini, kabut tipis-tipis muncul. Jaya ini jalan, baru jalan beberapa langkah dia tuh melewati sebuah bangunan atau yang ada kain putihnya nih. Ketika ngelewatin kain putih tersebut, Jaya ini sempat familiar. Kok ini kain putih kayak beda ya? Jadi kayak jalan, kok gue kayak pernah lihat di mana gitu kan. Dan jalan lagi ngelewatin kain putih lagi. Sepertinya kain putih di situ nggak terlalu banyak cuy. Kok gue ngelewatin lagi? Penasaran dong. Jaya ini nengok. Dan ketika nengok, ternyata kain putih yang dia lihat itu bukan pohon, bukan patung, melainkan itu adalah sosok pocong yang berdiri. Dan awalnya pocong itu kan gak natap ke Jaya, jadi kayak cuma sekelebatan gitu kan. Tapi pas ketika ditengok, itu lagi natap ke si Jaya. Muka pocong itu hitam keling banget.
dan yang putih selain dari bajunya atau pakaiannya cuman giginya. Di situ pun Jaya cuma ngusap muka. Astagfirullah. Baru kali ini gue ngeliat pocong giginya putih. Diusap lagi, semoga halus, cuma muka halus, dan dilihat jarak pocong itu yang awalnya agak jauh, kok tiba-tiba setelah ngegisik muka pocong itu agak makin mendekat gitu kan. Jaya langsung panik, dia nggak berani teriak, tapi dia buru-buru ngelanjutin untuk sampai ke pos 4. Jalannya agak sedikit dipercepat, tapi kali ini yang awalnya dia bawa Kerin nggak begitu berat kan, tapi kok kali ini Kerinnya itu benar-benar kayak berat banget. Loh, apa ya? Jaya ini sempat ngibasin tangannya ke atas. Takutnya ada yang nemblok gitu kan di atas. Dia tuh terus ngibasin. Dan dalam hatinya, pergi kek, lu jangan ngikut-ikut nemblok di atas carrier gua. Gua kesini nggak punya tujuan lain dan gua nggak ada niat buat gangguin kalian. Tapi gua kesini cuman mau nyamperin pacar gua dan bawa turun dia. Di situ pun Jaya kayak gerendengan sendiri gitu kan. Buset, se-effort itu cuy Jaya karena saking sayang gitu sama si Cika gitu kan. Terus jalan makin lama makin berat dan Jaya ngerasa bahwa carry-nya ini udah bener-bener di dalam ambang gak wajar cuy. Jaya memang sering yang namanya bawa beban berat, tapi ini bener-bener berat banget. Jaya ini langsung ngegudakin carry-nya. Pan sini Jaya ini langsung sesumbar, atau bisa dikatakan Jaya ini langsung ke panik. Berat banget. Woi, jangan ngejailin gua di sini. Gua di sini nggak ada tujuan yang lain-lain. Tujuan gua kesini cuma naik gunung. Tolong jangan gangguin gua. Di situ pun Jaya langsung ngambil tasnya dan sambil baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manggil lo, jangan gangguin gua. Dan akhirnya bener-bener jadi enteng lagi atau balik ke normal lagi. Alhamdulillah normal lagi. Jaya ini sempat kerendangan atau ngomong sendiri. Coba aja lu berani macam-macam lagi, gua bacain doa makan lu, gua makan lu demi-demi di sini. Di situ pun akhirnya Jaya lanjut lagi jalan dengan kondisi sedikit kabut. Jaya ini sempat ngeliat map bahwa dari pos 3 ke pos 4 harusnya nggak terlalu lama, tapi kok dia udah jalan 2 jam jadi dari maghrib sampai hampir jam 8 dia belum sampai ke pos 4 nih. Kok belum sampai ya? Wow. Kenapa bisa nggak sampai? Dan di situ pun Jaya tuh nggak mau yang punya pikiran atau sugesti yang macam-macam. Jaya itu terus jalan, dan bahkan Jaya ini sempat bilang dan ngomong, jangan sasarin gua, tolong. Jadi Jaya itu kayak sopan banget, tapi sambil mencak-mencak ya, sambil ngomong kasar gitu kan, sambil bilang, pokoknya jangan sasarin gua, tolonglah, jangan giniin gua gitu kan. Udah mau gua sendiri, tiba-tiba lu pada ngejailin gua. Dan sambil berendangan nih sama demit-demit di situ, Jaya itu jalan dan dia ngerasa bahwa dirinya itu alhamdulillah sampai di pos 4. Dan ternyata pos yang dia maksud itu bukan pos 4, melainkan masih di pos 3. Jaya sempat garuk-garuk kepala. Kok gua ada di pos 3? Wah, perasaannya anjak. Kenapa gua bisa ada di pos 3 lagi? Perasaan gua nggak belok kiri, nggak belok kanan, ikutin jalur, dan itu pun jalurnya nanjak terus. Bahkan gue nggak ketemu turunan sama sekali. Kok bisa? Jaya ini duduk, dan ketika lagi duduk Jaya sempat ngelihat sekeliling, ngelihat jam pula. Anjir, udah mau jam 8 nih, gue masih belum sampai yang namanya di area camp. Wah, nggak bisa nih. Dan kalau gue harus ngecamp di sini pun itu nggak mungkin, karena gue tahu di pos 3 ini tempat yang kayak gimana. Jaya ini bangun, dan dia tuh bener-bener bertekad, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau si Ilham bisa, kenapa gue harus nggak berani nanggepin atau ngadepin demit-demit gitu kan. Jaya ini lanjut jalan, dan ketika jalan Jaya ini dihadang dengan satu sosok pocong yang ada di tengah jalur cuy. Lu lagi baik, minggir lu, gue agak takut sama sekali sama lu. Jaya dengan gagah beraninya cuy terus jalan, dan ketika udah ada hadapan atau di depan-depanan sama jalur yang ada pocong, Jaya cuma ngibasin tangannya.
pergi lu dari sini. Itu benar-benar kayak diginiin cuy. Tapi itu sosok pocong nggak gerak sama sekali, bahkan kayak berat banget cuy, kayak pohon yang gede diginiin ya yang nggak bisa gerak gitu kan. Di situ pun Jaya agak melipir, geblek, keras juga nih pocong gitu kan. Untung kalau gue tampol, coba kalau gue tampol tangan gue bisa kempreng nih. Dia tuh langsung agak mempercepat tapi nggak nengok ke belakang, terus jalan. Dan kedengaran ada suara yang seperti ngegelindik. Dan ternyata itu pocong yang ngegelindik dari atas. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya dia main gelinding-gelinding. Jaya itu ketika pocong itu ngegelinding, itu Jaya sampai loncat. Geblek. Ya Allah, Mak, tolongin anakmu ini, Mak. Jangan lupa doain anakmu gitu kan. Intinya Jaya ini sepanjang perjalanan menuju pos 4 itu digangguin, bahkan sampai akhirnya Jaya ini sampailah di pos 4. Dan ketika mau sampai pos 4 itu kedengaran suara yang namanya suara gamelan. Di situ pun Jaya langsung merinding sejadi-jadinya. Dan Jaya tahu bahwa ini adalah suasana yang benar-benar gak bisa dia harus berlama-lama di pos 4 ini. Dan jam pun itu udah mau menunjukkan jam 9:30. Jaya pun lanjut jalan lagi terus-terusan. Di sepanjang perjalanan banyak suara-suara rintihan, mulai dari tangisan, ketawa, bahkan orang yang manggil-manggil nama Jaya diiringi dengan suara-suara gamelan gitu kan. Tapi Jaya nggak ngegubris atau nggak nengok sama sekali. Dia cuma fokus ke jalan, dalam hatinya terus-terusan berdoa. Karena emang tujuan Jaya itu pengen ketemu sama Ayang Mbep dan pengen memastikan bahwa pacarnya itu nggak kenapa-napa di gunung tersebut. Terus-terusan jalan. Dan sesekali bahkan ada yang nyolek si Jaya cuy. Tapi Jaya itu benar-benar nggak ngegubris. Tapi dalam hatinya, sih pakai nyolek-nyolek, ya elah, kagak usah colek-colek apa. Dalam hatinya si Jaya tuh cuy. Dia jalan, bahkan kakinya sesekali berat gitu kan. Dan sampai akhirnya singkat cerita, Jaya ini sampailah dia di area camp. Dan ketika sampai di area camp, Jaya ngelihat beberapa tenda, yang dimana dia kenal dengan satu tenda. Tenda itu adalah milik dari si pacarnya ini gitu kan. Tapi Jaya ini nggak langsung nyamperin si pacarnya. Dia tuh buru-buru prepare buat ngedirin tenda dulu. Tapi setelah selesai ngedirin tenda, dia baru bakal mastiin bahwa di situ tuh beneran pacarnya atau bukan gitu kan. Karena namanya tenda kan pasti ada aja yang samaan gitu kan. Singkat cerita, Jaya ini ngedirin tenda, dan ketika ngedirin tenda, Jaya itu seolah kayak dijahili. Jadi dia bawa tas kan. Tasnya ini itu jalan sendiri atau gerak sendiri cuy. Kayak ada yang narik gitu. Ya ini sempet, kok kayak gerak ya? Mungkin benar ini. Bahkan karena dia nggak terlalu fokus atau kayak ya itu cuman halusinasi dia. Makin setelah selesai bikin tenda, itu tuh semakin lama makin jauh. Jaya cuman gerak-gerak. Bisa-bisanya tas gue makin lama makin jauh. Ya Allah, Jaya ini ngeliat kan, di situ dia pakai headlamp tapi dia nggak ngeliat ada sebuah penampakan. Akhirnya ya udahlah dia mau ambil gitu. Ketika dia mau ambil, tiba-tiba ada tangan juga yang mau narik tas itu. Ya Allah, itu tangan. Cuman tangan doang. Jadi Jaya ini nggak berani nyenterin ke bagian mukanya gitu kan. Ya elah. Akhirnya Jaya ini mau ditarik kan si tas ini. Tapi si sosok tersebut yang tangan ini cuy, itu juga kayak ikutan narik. Ya Allah, lu kenapa ikut-ikutan narik sih? Masa iya tarik-tarikan tas sih, kata si Jaya itu kan. Jaya ini coba lah agak sedikit pakai tenaga, tapi itu bener-bener keras banget. Wah, nggak bisa nih. Jaya bener-bener langsung kayak nendang si tangan tersebut dan sambil nyenterin. Dan ketika disenterin, penampakan dari muka sosok yang megangin tas si Jaya itu bener-bener nyerawin cuy. Mukanya itu hancur kayak abis luka terbakar. Tapi anehnya ketika kakinya mau nendang itu tangan, seolah kayak nendang angin, wush gitu kan. Dan gara-gara nggak ada yang ketendang gitu, jadi kakinya Jaya ini sempat agak sakit lah. Dan di situ pun anjir, wah gue dikerjain. Akhirnya Jaya ini dengan agak sedikit pincang
langsung mau masuk ke dalam tenda sambil bawa tas ya. Dia tuh langsung masukin tasnya ke dalam tenda, langsung preparein barang-barangnya juga dimasukin semua ke dalam tenda. Dan ketika udah masuk, dia ini langsung sletingin tendanya dan dia langsung ganti baju gitu kan. Aduh, ini benar-benar dah. Tapi alhamdulillah lah, gua nggak sepenakut sebelum-sebelumnya. Bener-bener gara-gara si Cika gua bisa jadi berani kayak begini. Luar biasa emang itu cewek ya. Perasaan gua gaul lah masih Ilham. Tapi kenapa gua makin berani tuh kalau nyangkut masalah si Cika ya. Ya Allah, wow, bisa nggak sih gue dikasih rezeki yang agak gedean gitu kan, kata si Jaya tuh. Karena dia tuh benar-benar pengen yang nggak mau nyusahin si Cika lah. Ya harga diri cowok cuy gitu kan, apa-apa dibiayain sama cewek juga rasa nggak enak gitu. Ya pasti ada gitu kan. Sampai akhirnya si Jaya ini setelah buka baju, dia ini mau nyamperin si tenda tersebut. Ketika dibuka sliding tenda yang ada di depan tiba-tiba hilang cuy. Jaya, loh kok hilang? Penasaran dong. Jaya ini sempet jalan ke lokasi tenda tersebut. Ternyata memang di situ nggak ada tenda siapapun. Bahkan Jaya itu merasa tadi tuh selain ada rombongan dari tenda yang mirip kayak tenda si Cika, itu ada beberapa tenda. Tapi kok tiba-tiba kosong ini tenda gitu kan. Wah, ini kok kenapa lagi? Dan sampai akhirnya Jaya tahu bahwa ada sesuatu hal yang memang itu benar-benar bikin dia ketakutan. Tiba-tiba merinding ini gitu kan. Wah, nggak beres nih. Gua harus buru-buru masuk ke dalam tenda. Dan ketika mau balik ke dalam tenda, ada sosok Bungu yang lagi jalan ngarah ke tenda si Jaya. Bungkuk banget, tapi sosoknya ini berbulu. Kan itu ya. Wah, berbulu lagi. Wah, ini nggak beres nih. Wah, sepanjang lihat demit kalau pocong sama kunting itu sih kagak terlalu nyeremin, atau sosoknya memang nggak terlalu barbar. Tapi kalau sosok Bungu gini, wah, gua nggak yakin gua bisa ngadepinnya. Tapi bodo amat dah, gua coba lawan aja kali ya. Jaya ini lari sekencang-kencangnya, dan dia itu sambil loncat sambil nendang itu sosok Bungu. Dan ketika ditendang, sosok Bungu itu berasa kayak nendang manusia. Duh. Jaya kaget dong. Dan sosok Bungu itu pun sampai nyusruk dan sampai ngegelinding gitu. Dan ketika selesai ngegelinding, sosok Bungu itu langsung natap ke si Jaya dengan tatapan yang benar-benar marah dan murka. Sosok itu tuh langsung kayak marah sejadi-jadinya dan nyerinya. Kamu tidak akan selamat. Kamu sudah lancang menendang saya. Sosok itu tiba-tiba hilang di telan kabut. Jaya langsung keringat dingin dong setelah mendengar ancaman dari sosok tersebut. Jaya langsung buru-buru masuk ke dalam tenda dan ngeliatin si tenda tersebut. Dan Jaya enggak masak sama sekali, dia langsung masuk ke dalam SB-nya. Tapi tiba-tiba, dan akan gue lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran cerita kelanjutan Jaya kayak gimana, pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.